Setelah menonton video ini, jika kamu merasa video ini bermanfaat, boleh dong klik tombol subscribe dan like video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan biologi edukasi. Pada kesempatan kali ini, biologi edukasi akan membahas mengenai struktur dari retikulum endoplasma dan fungsinya dari retikulum endoplasma itu. Jadi RE itu adalah retikulum endoplasma. Nah, ketika berbicara mengenai retikulum endoplasma, maka nanti retikulum endoplasma itu dia dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah retikulum endoplasma kasar. Kemudian yang kedua nanti ada retikulum endoplasma halus. Nah, kalau dilihat pada gambar ini, retikulum endoplasma kasar itu adalah yang ditunjuk pada gambar yang bagian ini. Kemudian untuk yang retikulum endoplasma, ini yang retikulum endoplasma halus ya. Yang gambar ini adalah retikulum endoplasma halus, sedangkan yang gambar sebelahnya yang ada bulatan kecil-kecil ini adalah retikulum endoplasma kasar. Dinamakan retikulum endoplasma kasar karena retikulumnya terlihat seperti memiliki lingkaran-lingkaran kecil. Nah, lingkaran-lingkaran kecil itu, RI kasar, berarti dia terdapat ribosom. Jadi, retikulum endoplasma di bagian luarnya, membrannya, itu ada titik-titik merah ini. Maka dinamakan dengan retikulum endoplasma kasar. Sedangkan pada retikulum endoplasma halus, kalau dilihat sekilas, dia strukturnya itu mirip seperti tabung. Sedangkan pada retikulum endoplasma kasar, dia lebih cenderung ada ruangan-ruangan di dalamnya berbentuk pipih seperti ini. Nah, kita bahas dulu untuk retikulum endoplasma kasar, di mana pada retikulum endoplasma kasar tadi sudah dijelaskan terdapat ribosom ini. Kemudian di retikulum endoplasma juga terdapat yang namanya lumen, lumen retikulum endoplasma. Nah, apa itu lumen? Lumen di sini adalah ruangan yang terdapat di dalam retikulum endoplasma. Jadi ruangan yang ada di dalamnya ini, ruangan-ruangan ini itu dinamakan dengan lumen. Sedangkan di sini ada yang namanya cisternae. Cisternae. Atau kalau dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan istilah sisterna. Nah, sisterna itu adalah bagian membrannya. Jadi membran dari retikulum endoplasma dinamakan dengan cisternae atau sisterna. Dari sini kemudian terlihat bahwa di retikulum endoplasma ada bagian transport vesicle ini. Nah, vesicle transport berarti di sini vesicle yang ditransport. Kemana vesicle transport itu nanti akan dibawa ke aparatus Golgi atau badan Golgi, nanti akan dijelaskan lebih rinci. Nah, dari retikulum endoplasma kemudian ada berbagai macam fungsi dari retikulum endoplasma kasar itu. Salah satu fungsi dari RE kasar adalah digunakan untuk membantu dalam proses pembentukan protein. Nah, kenapa RE kasar bisa digunakan dalam membantu proses pembentukan protein? Karena pada RE kasar itu nanti ditempeli oleh ribosom. Kita tahu bahwa ribosom berfungsi untuk sintesis protein. Nah, cara kerja dari bagaimana sih RE kasar ini dia membantu dalam proses pembentukan protein? Ribosom, protein dari ribosom yang sudah dibuat, yang menempel pada ribosom,
Kemudian nanti akan dibawa menuju ke retikulum endoplasma kasar. Jadi nanti protein yang menempel, yang diproduksi oleh ribosom yang menempel ini nanti akan dibawa masuk ke dalam retikulum endoplasma kasar. Setelah dibawa masuk ke dalam retikulum endoplasma, maka protein ini akan diproses lebih lanjut. Contohnya, protein yang dibuat di dalam RE kasar ini nanti akan dibuat untuk pembentukan yang namanya enzim. Di enzim itu komponen utamanya adalah protein. Nah, contohnya apa? Contohnya di sini adalah misalnya jika sel pankreas. Jika sel pankreas misalnya, maka sel pankreas ini nanti bisa pada bagian RE-nya, RE kasar, itu digunakan untuk pembentukan enzim insulin. Misalnya seperti itu. Jadi salah satu tujuan yang sangat penting dari RE kasar adalah ini. Kalau materi SMA mungkin hanya sampai sini ya. Membantu proses pembentukan protein saja. Selain itu, pada RE kasar juga dia nanti akan digunakan untuk pembentukan yang namanya glikoprotein. Apa itu glikoprotein? Glikoprotein adalah karbohidrat, kebalik, protein yang nanti dia akan ditempeli oleh gliko. Gliko itu adalah karbohidrat. Namanya glikoprotein. Nah, ini salah satu dalam proses pembentukan glikoprotein, fungsi dari retikulum endoplasma kasar. Nah, tentunya karena di sini ada karbohidrat, maka nanti dalam selanjutnya bagaimana proses pembentukannya nanti akan melibatkan juga tahap kedua, yaitu berkaitan dengan retikulum endoplasma halus. Kenapa dia harus melibatkan retikulum endoplasma halus? Karena proses pembentukan karbohidrat itu di retikulum endoplasma halus. Sehingga dalam pembentukan glikoprotein akan melibatkan retikulum endoplasma halus dalam proses pembentukan dari glikoprotein itu. Nah, glikoprotein ini salah satu komponen penting dalam proses pembentukan membran sel. Jadi kalau membran sel, ketika ada kondisi kerusakan pada membran sel atau perlu diperbaiki, salah satunya adalah berkaitan sama glikoprotein. Nah, retikulum endoplasma kasar maupun retikulum endoplasma halus nanti selalu berhubungan dengan yang namanya aparatus Golgi. Sehingga ketiga komponen ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain dalam pembentukan misalnya adalah membran sel ini. Nah, nanti dalam pembentukan membran sel juga melibatkan yang namanya vesicle transport ini juga. Ada vesicle yang berada di retikulum endoplasma, kemudian ada vesicle yang berada di aparatus Golgi untuk membentuk yang namanya membran sel. Nanti akan dijelaskan lebih rinci ketika membahas mengenai aparatus Golgi. Kita akan masuk ke retikulum endoplasma halus. Ketika membahas mengenai retikulum endoplasma halus, pasti tidak akan terlepas yang pertama adalah berasal dari fungsinya. Fungsi utama dari retikulum endoplasma halus di sini adalah digunakan untuk metabolisme. Bisa juga sintesis ya, sintesis sama metabolisme. Metabolisme apa? Ada dua, yang paling penting lipid. Kemudian yang kedua adalah metabolisme dari karbohidrat. Selain itu, pada retikulum endoplasma halus juga digunakan untuk proses detoksifikasi racun. Saya buat ke bawah aja biar enak. Jadi untuk detoksifikasi racun. Nah, fungsi detoksifikasi racun ini paling banyak dijumpai pada hati.
Selain itu, fungsi dari retikulum endoplasma juga digunakan untuk penyimpanan ion kalsium. Kalsium atau Ca, ion Ca. Pada retikulum endoplasma juga digunakan untuk pembentukan hormon juga. Jadi salah satu hormon itu dia diproses di bagian yang namanya retikulum endoplasma di dalam sel, misalnya adalah kelenjar adrenal misalnya. Maka di dalam sel dari kelenjar adrenal nanti retikulum endoplasma halus akan berperan dalam proses pembentukan hormonnya. Salah satu hormon misalnya kalau di adrenal adalah digunakan untuk pembentukan hormon reproduksi atau hormon seks seperti itu. Nah, jadi itu adalah beberapa terkait struktur dan fungsi dari baik retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Di bawah gambar ini terlihat bahwa ini adalah sayatan dari retikulum endoplasma. Ada dua jenis di sini yang memiliki bentuk seperti ini. Jadi seperti ada gelembung yang tidak beraturan ini adalah jenis retikulum endoplasma halus, sedangkan bagian yang seperti tabung memanjang ini adalah bagian dari retikulum endoplasma kasar. Karena terlihat di sini ditempeli oleh ribosom. Jadi titik-titik warna hitam ini adalah ribosomnya. Seperti itu penjelasan mengenai struktur retikulum endoplasma dan fungsinya. Sampai jumpa pada materi-materi berikutnya di Biologi Edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.